Kemarin gue nemu sebuah akun di Facebook ya guys ya. Ini cukup lumayan menarik, keren banget. Dan menurut gue ini kayaknya kalian harus belajar deh, mempelajari akun ini. Kalian bisa kembangkan dengan strategi dan cara yang lain. Karena ini bikin akunnya atau bikin konten tuh kayak gampang banget. Beneran, serius. Dan kayak trik-trik yang dilakukan ini tuh memicu interaksi dan sedikit menggelitik emosi secara psikologis dari para penontonnya. Nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas terkait soal Facebook Pro. Nah ya, kita bisa ngonten di Facebook juga dan kita bisa dibayar guys. Dan Facebook Pro lah istilahnya ya, bahasa orang-orang sekarang itu. Karena ya tiap kita ngonten di sana, kita bisa dapat penghasilan. Buat yang belum tahu, bisa tonton video saya sebelumnya terkait soal tutorial Facebook Pro. Tapi di sini video kali ini kita akan bahas khusus terkait soal ide konten dan kita bedah strateginya dan kenapa akun ini berhasil dan mendatangkan banyak interaksi serta pundi-pundi uang. Yuk, sekarang saya akan coba buka akunnya dulu ya. Saya akan coba record screen-nya guys. Ini cukup menarik sih karena akun itu kayak lip sync ngaji gitu. Dan menurut nggak tahu ya ini apakah beneran dia ngaji atau lip sync, tapi kalian bisa memulainya juga sih sebenarnya nih. Nah, ini dia akunnya dari Kak Irsan Kama Kaco. Followernya udah 3,2 juta ya. Dan 7.900 postingan. Nih. Jadi konten-kontennya tuh sederhana loh teman-teman. Jadi konten-kontennya kayak ngaji gitu loh. Nih, konten-konten ngaji. Jadi konten-konten ini ngaji teman-teman. Tuh. Seru juga sih. Saya melihat konten ini kayak bener-bener apa ya. Jadi kayak sengaja ini nih. Kita coba baca teksnya ya. Joget-joget jutaan yang like. Giliran ngaji sepi. Nah, buat orang-orang yang mungkin merasa bersalah, jadi ini tuh kayak sedikit menyenggol ego seseorang yang, waduh, iya ya, konten kalau nyanyi-nyanyi, joget-joget, like-nya banyak. Nah, ini ngaji. Masa iya sih like-nya sedikit? Masa iya sih saya nggak nge-like? Nah, yang diincar itu seperti itunya, teman-teman. Nih, tuh, giliran ajan langsung di-skip. Jika Tuhan penting dalam hidupmu, tuliskan amin. Tuliskan amin ini kan call to action untuk orang agar dia komen. Ya, ketika dia komen, otomatis interaksi nambah sehingga ya akunnya akan semakin disebarkan. Nah, lagi giliran ngaji langsung di skip ya, nggak jauh-jauh beda dari situ kan? Joget-joget jutaan yang like, giliran ngaji sepi. Cuman di sini tentu saja di sini ya pastinya ada yang memuji, ada yang haters juga. Nah, hatersnya ya tentu saja ya jangan jual agama bla bla bla. Ya kayak gitulah ya bahasa-bahasanya haters. Terlepas cara ini salah atau tidak, menurut saya ini tetap beliau ini menggunakan cara yang ibaratnya kayak ilmu basic sebagai content creator. Gimana caranya untuk sedikit nyenggol ego atau mungkin psikologis dari audiens sehingga mereka bisa terpancing untuk melakukan interaksi, ya. Jadi di sini saya mendengar ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kayak suara ngaji kiroah gitu loh. Jadi nggak tahu apakah kakaknya ini beneran yang cewek ini ngaji beneran. Atau ya mungkin bisa jadi suaranya udah direkam duluan ya. Terus kemudian baru lip sync kayak gini. Atau mungkin memang bener-bener ini suara aslinya. Saya nggak bisa ngejudge. Tapi ini saya jadi kepikiran. Loh cara kayak gini bisa kita lip syncin selama kita punya audionya. Dan audionya itu tentu saja teman-teman jangan ngambil punya orang lain ya. Saya nggak tahu juga apakah aman apa enggak di Facebook. Tapi yang jelas teman-teman, audio yang aman adalah audio yang kalian rekam sendiri dari suara asli sendiri. Kalau teman-teman punya kenalan mungkin di marbot masjid, ada yang suaranya merdu azannya, terus kemudian ada yang jago ngaji ya. Nah, kalian bisa minta bantuan atau mungkin kerjasama boleh. Atau mungkin kalian yang memang udah jago ngaji. Nah, kalian bisa bikin konten seperti ini. Ya, kalian coba deh, misal nih, saya punya teman si A jago ngaji. Saya tinggal minta, bro, bisa nggak bantu gue bikin konten ini Facebook? Tapi gue cuma butuh suara lu nih. Gue bayar deh. Perlu ngaji, nanti gue traktir makan deh. Nasi goreng kayak apa kayak. Mungkin per audio mungkin 50.000 atau 25.000. Nah, kalian rekam. Nah, nanti kalau perlu bikin surat perjanjian bahwa dia nggak bisa ngeklaim suaranya ini. Clear kan? Jadi beli putus. Nah, mungkin kalau pertemanan nggak perlu lah ya. Tapi alangkah baiknya saya saranin meskipun pertemanan tetap mending ada surat perjanjian hitam di atas putih. Clear ya. Itu akan biar sama-sama enak nantinya. Jadi kalian tinggal kayak gini aja nih, berakting. Jadi ngaji-ngaji kayak gini nih, teman-teman tuh. Tuh. Jadi
apa ya, kayak ibaratnya memicu gitu loh. Nih, lip sync-nya merdu sekali, lip sync gitu-gitu ya. Jadi ada yang suka, ada yang haters, itu biasa lah ya. Terlepas cara ini bener atau tidaknya, seakan-akan membuat orang yang nonton itu merasa bersalah kalau ngeskip atau nggak nge-lag karena ya ini nih, giliran ngaji aja sepi itu ibaratnya kayak menganggap menyepelekan ngaji gitu ya. Nah, orang kan pasti aduh lag gitu. Udah terlanjur ketonton nih. Kalau misalnya enggak kan berarti saya jadi yang dituduhkan gitu. Menyepelekan ngaji. Nah, semoga teman-teman nangkep ya apa yang saya maksud ya. Nah, terlepas cara ini benar atau salah, itu masing-masing ya. Saya nggak bisa ngejudge juga. Tapi di sini adalah kalian bisa lihat tuh cara dan skemanya. Ya, kalian mungkin bisa memanfaatkannya juga. Dan kalian mungkin juga bisa mengimplementasikan untuk di jenis konten lainnya. Intinya kalian harus nyenggol ego dari para penonton. Ya, mau penonton merasa aduh, ini ibaratnya kayak membuat penonton juga jadi merasa bersalah gitu loh kalau tidak melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kontennya mah sederhana ya, teman-temannya cuman kayak begini. Tuh. Ya cuman duduk-duduk terus kemudian kalian kalau mau lip sync itu gampang banget, tinggal kalian pura-pura lip sync ngaji aja. Tapi ya tentunya kalian juga harus hafal ya. Jangan sampai perbedaan mulutnya itu terlalu mencolok dan terlalu berbeda banget. Tapi orang kayaknya pada tahu kok kalau ini tuh lip sync guys. Jadi ya sebenarnya ya gimana ya. Tuh, bukan bun, kakak itu suka lip sync. Apa benar suara kakak ini seperti suara bidadari dari surga? Nah, ini kan ada komen-komen gini. Menurut saya bukan suara asli dia, bukan suara asli kakak itu lip sync. Itu bukan hal dia. Ya, begitulah ya. Ini salah satu termasuk trik konten. Apakah cara ini boleh? Nah, kalau kakak ini aja masih upload terus dan terus konten kayak gitu dan menggunakan cara yang sama dan sama, tuh, giliran nyanyi jutaan yang like, giliran ngaji sepi. Polanya sama, diulang-ulang dan ternyata terus jalan gitu loh. Ibaratnya gini loh, kalian scroll FB ya, scroll reels, terus ketemu postingan kayak gini, nyaji, suaranya bagus banget nih, gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus baca nyanyi jutaan like, giliran ngaji sepi, aduh, iya lagi. Kalian like lah, kalian komen lah. Nah, jadi kalian jadi kayak merasa punya tanggung jawab untuk melakukan like atau komen atau meramaikan konten Facebook Pro ini. Gitu sih ya. Ini cukup lumayan gampang menurut saya bikin kontennya ya. Cuman ya ini perlu mental juga. Pastinya akan ada haters. Kalian tinggal siap apa enggak. Dan gak ada salahnya juga kan kalau lip sync gitu kan. Apalagi ibaratnya gini loh. Kalian gak mencuri suara orang. Itu aja sih intinya. Kalian gak menganggap suara ngaji orang ini untuk kalian akuin. Nah itu aja. Kalau memang suaranya itu audionya kalian rekam. Dan kalian udah ada perjanjian dengan orang yang suara aslinya itu, ya clear masalah, nggak ada yang dirugikan di sini. Yang nonton juga dengar suara merdu ngajinya enak, ya. Yang suaranya dipakai juga udah dapat balasan dari kalian. Intinya sih nggak ada yang dirugikan gitu, ya. Cuman untuk yang masalah teksnya ini, memang ini yang jadi kontroversi. Lah ini kok jadi kayak jualan agama, ini kayak ngejual kayak rasa bersalah orang ketika dengan yang berhubungan dengan agama gitu-gitu. Nah, cuman itu masing-masing. Terlepas ini benar dan salah, saya juga tidak bisa ngejudge dan saya juga nggak ngerti hukumnya seperti apa. Tapi cara-cara seperti ini membuat kita belajar bahwa memang ada polanya yang ketika pola itu berhasil, kita bisa ulang-ulang dan kita bisa implementasikan di hal yang lain. Sering kok saya di Facebook Pro ini sebenarnya ngelihat pas scroll-scroll kayak gitu, ada solawatan gitu ya, giliran konten nyanyi goyang-goyang di like tapi pas solawat kok sepi. Itu banyak kayak gitu tuh banyak teman-teman. Dan rata-rata kontennya juga rame. Cuman ya kalau semuanya bikin konten kayak gini, ya ujung-ujungnya apa sih, lama-lama ya orang akan bosen, orang akan sadar, dan ya bukan menjadi hal yang unik lagi tentunya. Nah, tapi kita punya atau kita belajar satu hal di sini. Kita belajar, oh ternyata sesuatu yang menggelitik ego seseorang atau mungkin memicu rasa emosi orang gitu ya. Emosi ini nggak cuman marah ya, tapi sedih, terharu, terus kemudian hatinya tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah itu sangat-sangat powerful. Dimanapun platformnya, dimanapun kontennya, ketika kita sudah bisa berhasil mengambil perhatian dari audiens kita dan membuat mereka melakukan apa yang kita inginkan, itu adalah kunci agar kontennya akan semakin naik dan semakin naik ya.
Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kalian juga bisa menemukan ide-ide baru untuk kalian coba, untuk kalian implementasikan di konten-konten Facebook Pro kalian. Ya, kita semua masih sama-sama belajar lah ya. Dan semoga rezeki kita semua dipermudah oleh Allah SWT. Karena semuanya apapun usaha kita, Allah yang menentukan, Allah yang maha memberi rezeki, dan Allah yang mudahkan jalannya. Ya, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah dan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.